Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada kami terkait dengan persoalan ex koruptor, ya, narapidana, mantan narapidana kasus korupsi. Apakah masih dibenarkan untuk menjadi caleg 2024? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas buat sahabat pemuda tiada galau dimanapun berada. Itu menjadi bahasan kita sebagai caleg ke depannya. Perlu sahabat pemuda tiada galau channel ketahui, ya, sebelumnya ada peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 mensyaratkan bahwa yang namanya mantan koruptor itu dilarang dicalonkan oleh partai politik. Namun pasal 4 PKPU tersebut diajukan uji material ke Mahkamah Agung oleh beberapa masyarakat yang tentu ini punya kepentingan. Mahkamah Agung menyatakan bahwa PKPU yang dikeluarkan oleh KPU RI nomor 20 2018 pasal 4-nya itu adalah bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Nah, Undang-Undang Pemilu yang menjadi dasar adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Dapat kita lihat dalam pasal 240 ayat 1, ya, Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 tidak mensyaratkan, ya, tidak melarang, ya, bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk mendaftar. Jadi di dalam penjelasan pasal tersebut tidak menjelaskan secara spesifik bahwa mantan koruptor dilarang untuk menjadi caleg DPD, caleg DPR RI, caleg DPRD kabupaten maupun provinsi. Tidak ada satu kata pun yang melarang mantan narapidana tersebut. Karena tidak ada, maka kita tentu harus melihat apa sih syarat caleg mantan narapidana itu bisa mencalonkan di 2024. Kita melihat tidak pernah kata-kata di sana melarang narapidana adalah tindak pidananya korupsi, tidak ada. Yang ada kalimat dalam undang-undang tersebut adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, sepanjang dia bisa melakukan yang namanya terbuka secara jujur kepada publik, maka yang bersangkutan bisa menjadi caleg. KPU juga membuat sebuah peraturan baru pada saat itu dengan diterbitkannya PKPU nomor 31 tahun 2018. Dapat kita lihat dalam pasal 45A ayat 2 ada beberapa kriteria yang harus dilengkapi oleh caleg mantan narapidana, ya, termasuk di dalamnya narapidana kasus korupsi. Yang pertama, dia harus memberikan sebuah keterangan, ya, yang dia dapatkan dari lapas, lembaga pemasyarakatan, bahwa yang bersangkutan sudah melakukan, ya, atau menjalani hukuman sesuai dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, keterangan itu harus dilampirkan kepada KPU pada saat dia akan mencalonkan atau bakal calon, ya. Dan yang selanjutnya dalam ketentuan tersebut juga dipersyaratkan melampirkan surat dari PIMRED, ya, media massa baik lokal maupun nasional, bahwa dia sudah memberitakan dirinya sebagai calon yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi. Nah, ini akan menjadi syarat, ya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, di mana dia secara jujur dan terbuka kepada publik menyatakan, menerangkan statusnya sebagai mantan narapidana. Nah, tentu ini menjadi catatan kita semua dan juga partai politik
harus melihat caleg-calegnya yang berkualitas, ya, baik secara jasmani dan rohani dia sehat, dan juga perilaku. Ini menjadi catatan bagi masyarakat. Apakah partai politik itu layak? Ini tergantung partai politik yang bersangkutan menilai caleg ini layak atau tidak. Dan juga kepada masyarakat mempunyai hak. Apakah tetap memilih, ya, caleg dari partai politik tertentu yang dia merupakan mantan narapidana. Nah, ini hak untuk dipilih dan hak untuk memilih diatur dalam Undang-Undang Dasar kita, konstitusi negara kita, sehingga tidak ada batasan untuk orang, ya, bisa ikut dalam kontestasi Pileg 2024. Semoga bermanfaat dan bisa menjawab kegalauan kita semua. Pemuda Tiada Galau Channel akan selalu memberikan jawaban terkait dengan persoalan pemilu 2024. Selamat berkontestasi, selamat menjadi caleg, ya. Lakukan secara jujur dan adil, dan kita raih kemenangan untuk kepentingan masyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pemuda Tiada Galau Channel.